Selanjutnya kita masuk pada ketentuan hukum mengenai struktur negara setelah amandemen. Pada pasal 5 ini menyangkut wewenang presiden yang berhak mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Kemudian pada pasal 7 terkait pemegang jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dipilih oleh jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini artinya presiden atau wakil presiden maksimal boleh calon selama 2 periode. Setelah itu tidak boleh dipilih lagi. Kemudian pada pasal 13 terdapat tugas dan kewenangan presiden lainnya, yaitu berkaitan dengan pengangkatan duta dan konsul berdasarkan duta dan konsul disertai dengan pertimbangan dari DPR juga presiden mengangkat duta lain yang memperhatikan pertimbangan dari DPR itu sendiri. Selanjutnya pada pasal 14 ini mengenai juga tugas wewenang presiden mengenai gerasi, rehabilitasi dengan pertimbangan DPR, maksudnya pertimbangan Mahkamah Agung, juga pemberian amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Dan pada pasal 17 ayat 2 pengangkat dan wewenang presiden berhak mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri, dan setiap menteri itu dibagi dalam urusan tertentu. Dan pasal 21 DPR, di mana wewenang DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang sesuai dengan tugas DPR sebagai lembaga legislatif pada saat itu. Selanjutnya pada hasil ketentuan pada amandemen kedua, pengembangan dari pasal 20 dari hasil amandemen pertama. Nah, pasal 20 mengenai wewenang, tugas dan wewenang DPR, yaitu DPR memegang kuasa pembentuk undang-undang dan rancangan undang-undang oleh DPR, dan presiden mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat persetujuan bersama, rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dan persidangan DPR pada masa itu, atau maksudnya persidangan DPR selanjutnya. Ini masih pasal 20 mengenai tugas dan wewenang DPR. Maksud saya masih pembahasan dan rancangan undang-undang di mana pada ayat 3 presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dalam rancangan undang-undang, dan rancangan undang-undang dibahas dalam waktu 30 hari. Rancangan undang tersebut telah disetujui dan akhirnya rancangan undang-undang itu disahkan dan menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Sekarang kita beralih pada hasil ketentuan hukum hasil amandemen ketiga tahun 2001. Ini mengenai pembentukan DPD, MK beserta Komisi Yudisial. Ini pada pasal 22D ini mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Pada ayat 1 mengajukan yang tugasnya sebagai mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, hubungan pusat daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah. Jadi jangan salah untuk membentuk sebuah provinsi atau daerah lainnya harus ada pertimbangan dari DPD, kemudian pembentukan pemekaran pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi,
ekonomi serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, dan ini pada ayat 2 juga DPD juga membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama. Selain mengajukan dan membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan saya sebutkan tadi yang mengenai otonomi daerah, penggabungan atau pemisahan daerah, pengelolaan keuangan negara dan daerah. Ini masih berlanjut pada pasal 22D pada ayat 3, DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang mengenai otonomi daerah, pemekaran atau penggabungan wilayah, pembangunan hubungan pusat dan daerah, pengelola sumber daya alam dan ekonomi, penetapan anggaran serta belanja negara mengenai pajak, pendidikan dan agama dan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya pada pasal 23E dan 23F ini mengenai badan pemeriksaan keuangan. Pada 23E BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara satu badan, dan BPK bersifat bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan pada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya. Dan kemudian pada ayat 3 hasil tersebut dapat ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau sesuai dengan undang-undang. Ini masih ketentuan amandemen ketiga. Ini pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan keadilan guna keadilan hukum, penegakan hukum dan keadilan di bawahnya, dan Mahkamah Agung berfungsi membawahi beberapa pengadilan lingkungan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer serta peradilan tata usaha negara. Lanjut pada 24C mengenai Mahkamah Konstitusi. Salah satunya pada ayat 1, Komisi Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang berpusat bersifat final yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau sengketa keluarga, kewenangan lembaga negara dan kewenangannya serta diberikan oleh undang-undang memutuskan berkaitan dengan pembubaran partai politik dan perselisihan mengenai tentang hasil pemilihan umum. Kita berlanjut pada masih kekuasaan kehakiman, di mana pasal 24B mengenai Komisi Yudisial, di mana pada ayat pertama Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dan berlangkah menjaga kehormatan, keleluhuran, martabat serta perilaku hakim. Jadi peran Komisi Yudisial itu mengawasi serta menjaga kehormatan hakim dan martabatnya. Pada ayat kedua, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Jadi pemindahannya bukan orang sembarangan. Selain yang memiliki kemampuan di bidang hukum, memiliki integritas serta tidak mempunyai yang tidak tercela. Maksudnya kepribadian yang tidak tercela. Ini sekarang kita beralih ketentuan hukum hasil dari amandemen terakhir, di mana pada pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi diubah sekarang terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini maksudnya ini MPR dijadikan ini sebagai lembaga legislatif. MPR ditentukan dulu siapa sekarang ketua MPR beserta ketua DPD beserta wakilnya, dan pada pasal 6A ayat 4 dalam halnya tidak ada pasangan calon. Ini mengenai presiden dan wakil presiden mengenai pemilihan dalam putaran kedua. Jika perolehan suara tidak dapat terpenuhi pada putaran pertama. Selanjutnya pada pasal 16 mengenai presiden membentuk dewan pertimbangan untuk tugas memberi nasihat dan memberi pertimbangan pada presiden atau dalam undang-undang. Jadi ini yaitu artinya ini pada 2001 2002 amandemen terakhir Dewan Pertimbangan Agung bukan lagi dihilangkan atau sebutnya bukan lagi bagian dari struktur negara karena presiden dialihkan tugas menjadi presiden melalui Dewan Pertimbangannya pada yaitu sekretaris negara yang termasuk dalam kabinet presiden. Kemudian yang terakhir pada pasal 24 ayat 3 badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan hakiman yang diatur dalam undang-undang badan-badan.